Kamu yuk belajar fisika. Klik channel Mitra Fisika. Langsung. Pernah merasa tersetrum kecil saat pegang gagang pintu? Atau rambutmu berdiri saat dekat layar televisi? Tenang, itu bukan sihir. Di sini, Kak Mitra, kita akan bongkar tentang rahasia listrik statis dengan subtema hukum Coulomb. Nah, awalnya sebuah benda di sekitar kita tersusun dari atom. Di dalam atom ada proton yang bermuatan positif yang artinya selalu setia dan terletak di inti. Nah, ada juga lintasan, ada juga adalah elektron yang selalu berpindah. Dia itu tidak setia banget, suka berpindah. Nah, di sini atom itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, dunianya paling kecil. Nah, sekarang itu dibuktikan dengan menggunakan apa? Pada saat kamu menggosok sisir plastik dengan rambutmu yang kering. Nah, kamu sisir, lama-kelamaan nanti elektronmu pasti berpindah. Elektron, makanya sisir plastik akan terasa panas. Nah, elektronmu berpindah dari mana? Dari rambut ke sisir plastikmu. Nah, sekarang elektron pindah ya dari rambut ke sisir plastikmu. Pada saat dia berpindah, kira-kira siapa yang kelebihan elektron? Elektronmu berpindah, berarti kelebihan elektron itu adalah mistar. Sementara kekurangan elektron itu adalah rambut. Coba kita bedahnya. Sekarang, sisir plastiknya kita dekatkan dengan kertas kecil. Percobaan seperti ini nanti bisa kamu coba ya. Nah, sisir plastiknya sisir plastik dengan kertas yang sangat kecil tadi ternyata menarik kertas kecil. Disinilah terjadi nanti perpindahan elektronnya. Nah, sekarang jika nanti sisir plastik tadi itu adalah menarik kertas kecil, berarti sisir plastik itu adalah kelebihan elektron yang artinya bermuatan negatif. Sementara rambutmu tadi kekurangan elektron, berarti bermuatan positif. Nah, sekarang beda cerita kalau batang kaca digosok dengan kain sutra. Ada batang kaca dengan kain sutra. Percobaannya bagaimana? Percobaannya seperti ini. Kali ini elektron dari kaca yang pindah ke sutra. Dari kaca pindah ke sutra. Berarti setelah digosok, kaca bermuatan positif. Sementara sutra bermuatan negatif. Nah, sutramu tadi bermuatan negatif. Berarti kelebihan elektron itu adalah sutra. Nah, kenapa? Karena elektronnya berpindah dari kaca ke sutranya. Nah, berarti kaca bermuatan positif, sutra bermuatan negatif. Agar lebih cepat kamu ingat saja kasur itu kepo yang artinya kaca dengan sutra. Kepo yang artinya kepo itu artinya kaca berarti bermuatan positif, sutra sudah bermuatan negatif. Ingat ya, kasur itu kepo, kaca selalu dihubungkan dengan sutra. Nah, dari gambar bisa nanti kamu lihat itu muatannya. Kira-kira kalau muatannya tadi berlainan jenis tadi ada muatan proton, ada muatan elektron. Berarti kalau berlainan jenis di sini ibaratkan kalau sepasang kekasih antara laki-laki dengan perempuan, berarti dia akan tarik menarik. Berarti kalau tarik menarik berarti itu adalah semakin mendekat. Nah, yang positif kita buat Q1, yang negatif kita buat adalah Q2. Antara Q1 dengan Q2 dipisahkan dengan jarak tertentu. R12 jarak muatan 1 terhadap muatan 2, R21 jarak muatan 2 terhadap muatan 1. Berarti Q1 bergerak kanan dong karena didekatkan, berarti F12, sementara Q2 bergerak ke kiri atau F21. Itu untuk berlainan jenis. Dan bagaimana kalau muatannya sejenis? Coba kita buat muatan positif dengan positif. Bayangkan saja laki-laki dengan laki-laki, berarti mereka ilfil. Nah, kalau ilfil berarti saling menjauh. Ada Q1,
ada Q2. Q1 dan Q2 dipisahkan dengan jarak tertentu. Berarti Q1 akan bergerak ke kiri atau kita simbolkan sebagai F1, 2. Sementara Q2 kita simbolkan ke arah kanan atau kita buat dengan atau F2, 1. Nah, interaksi tarik atau tolak seperti ini, inilah yang dikatakan dengan gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb menyatakan bahwa bagaimana muatannya berbanding terbalik dengan jarak dan berbanding lurus dengan perkalian muatannya, atau F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kira-kira ngapalnya gimana sih, Kak? Ngapalnya nih ya, agar cepat kamu ingat kakiku dirobek-robek. R-nya pangkat 2, Q1, Q berarti Q2 per R pangkat 2. Kira-kira K itu apa sih? Kita mulai ya. F12 atau F21 itu adalah gaya tarik atau gaya tolak yang satuannya adalah Newton. Sementara Q1 muatan yang yang muatannya satuannya adalah Coulomb. Q2 itu adalah muatan 2 yang satuannya Coulomb. Sementara R12 dengan R21 itu adalah jarak muatan 1 terhadap muatan 2 yang satuannya adalah meter. Sementara K itu apa sih? K itu adalah ketetapan Coulomb yang sebesarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, kira-kira bagaimana sih tuh? Nanti kita bedahnya ya. Ingat, K itu adalah ketetapan konstanta dari gaya Coulomb. Kita lanjut ke contoh soal ya, supaya kamu lebih ingat tentang gaya. Contoh, di dalam laboratorium fisika, 2 buah bola logam kecil yang bermuatan listrik diletakkan dengan jarak X meter. Pada jarak tersebut, kedua bola saling memberikan gaya listrik sebesar F. Kemudian, salah satu bola digeser sehingga jarak antara kedua bola menjadi 3 kali jarak semula. Besar muatan kedua bola katanya tetap. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja antara kedua bola setelah jaraknya menjadi 3 kali semula? Kita gambar terlebih dahulu ya, katanya kejadian yang pertama di jaraknya X, tetapi kejadian yang kedua menjadi 3 kali jarak yang pertama. Nah, sebelah kiri kita simbolkan sebagai Q1, sebelah kanan kita simbolkan sebagai Q2. Nah, berarti ini sejenis dong. Kalau sejenis berarti dia tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti Q1 bergerak ke arah kiri atau kita simbolkan sebagai F1, 2. Yang Q2 itu adalah ke kanan atau kita simbolkan sebagai F1, 2, F2, 1. Nah, sekarang coba kita buat F-nya berapa? F yang pertama, nah F1 itu tadi F ya, F1 sama dengan F. Nah, F1 sama dengan F. Yang ditanya di soal, berapakah besar gaya listrik yang bekerja? Berarti gaya listrik yang bekerja berarti yang ditanya adalah F2. Ini kan yang ditanya. Nah, kita buat persamaannya ya. Persamaannya tadi apa? F sama dengan kakiku dirobek-robek. K kali Q1, Q2 bagikan dengan R pangkat 2. Yang diminta F dengan R. Kenapa? Karena Q-nya katanya sama. Jadi bisa kamu abaikan atau bisa nanti dicoret sih. Nah, F dengan R ini kali ya. Kalau kali berarti dia berbanding terbalik. Kalau bagi berarti dia berbanding lurus. Kita buat ya. F1 per F2. F1 per F2. Supaya dia kali, berarti R2-nya ke atas dong. R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, masukkan dia. F1-nya F, F2-nya tetap F2, R2-nya berapa? 3X, R1-nya X, tapi ini pangkat 2, X sama X habis ya? Berarti F per F2 sama dengan 9 per 1, ya kan? Dikuadratin, kamu kali silang. Nah, F kali 1 sama dengan F, 9 kali F2 sama dengan 9F2, berarti ini adalah F sama dengan 9F2, berarti F2-mu sama dengan F per 9. Iya, jawabannya adalah F per 9. Gampang bukan? Nah, sekali lagi ya kakak ingatkan, kalau gaya Coulomb itu ingat kata-kata kakiku dirobek, robek K kali Q1 kali Q2 bagikan dengan R pangkat
Dua, muatan sejenis berarti dia adalah tolak-menolak laki-laki dengan laki-laki. Muatan yang berlainan jenis itu adalah tarik-menarik laki-laki dengan perempuan. Nah, pertemuan kita adik-adik, semoga kamu paham tentang materi listrik statis. Nah, terima kasih karena sudah menonton video kakak. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share materinya ya. Terima kasih.